Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Samsi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tokoh kepemimpinan yang saya pilih. Jadi bagaimana beliau bisa menginspirasi saya untuk bisa terus menjadi sosok pemimpin di kemudian hari. Jadi sosok pemimpin yang saya pilih itu adalah Ridwan Kamil. Beliau merupakan seorang arsitek kota dan juga gubernur ya. Nama yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar seorang arsitek, beliau juga merupakan sosok pemimpin inspiratif yang telah meninggalkan jejak signifikan di kota Bandung dan kini di Jawa Barat. Kepiawaiannya dalam merancang kota yang estetik dan humanis dipadukan dengan gaya kepemimpinannya yang juga visioner dan komunikatif telah menjadikan Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepemimpinan favorit bagi banyak orang. Perjalanan Ridwan Kamil ini dimulai dari bangku kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tempat beliau mengasah kemampuannya di bidang arsitektur, dan setelah lulus ia mendirikan perusahaan arsitektur sendiri dan merancang berbagai bangunan ikonik. Namun, minatnya pada pelayanan publik membawanya ke dunia politik. Ia terpilih menjadi wali kota Bandung pada tahun 2013. Nah, sebagai wali kota Bandung, Ridwan Kamil ini menerapkan gaya kepemimpinan yang inovatif dan juga partisipatif ya tentunya. Ia dikenal dengan program-programnya yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga, seperti penataan ruang kota yang estetik, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan juga program-program pemberdayaan masyarakat. Ia juga aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Nah, salah satu contohnya itu adalah program Bandung Juara yang fokus pada peningkatan kualitas hidup warga Bandung melalui berbagai program inovatif. Setelah masa jabatannya sebagai wali kota Bandung berakhir, Ridwan Kamil ini terpilih menjadi gubernur Jawa Barat di tingkat provinsi. Ia melanjutkan komitmennya untuk membangun Jawa Barat untuk lebih maju dan juga sejahtera. Beliau fokus pada pengembangan infrastrukturnya, peningkatan kualitas pendidikan dan juga kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, gaya kepemimpinan Ridwan Kamil yang transformasional ditandai dengan visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang efektif, dan juga keberanian dalam mengambil keputusan. Ia mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Warisan kepemimpinannya itu berupa kota-kota yang lebih tertata, masyarakatnya juga jauh lebih sejahtera, dan inovasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, meskipun terdapat kritik terhadap beberapa kebijakannya ya, kontribusi Ridwan Kamil ini dalam pembangunan daerah tak dapat dipungkiri loh. Ia tuh tetap telah membuktikan bahwa seseorang pemimpin itu tidak hanya harus mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga harus mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun negeri. Kiprahnya sebagai arsitek kota dan pemimpin inspiratif itu akan selalu dikenang sebagai bagian penting ya dari sejarah pembangunan Indonesia. Jadi pada akhirnya perjalanan Ridwan Kamil ini sebagai pemimpin publik dapat menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah perpaduan antara visi yang jelas, keahlian profesional, dan kemampuan untuk menginspirasi dan melibatkan masyarakat. Ia meninggalkan warisan yang kompleks diwarnai baik ya oleh keberhasilan maupun kritik. Namun tetap menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin dapat meninggalkan dampak yang positif yang signifikan pada pembangunan daerah. Nah, kisahnya itu bisa menjadi studi kasus yang kaya bagi para pemimpin di masa depan. Nah, itulah perjalanan hidup dari sosok pemimpin yang saya pilih, yang sangat menginspirasi saya untuk bisa terus belajar agar bisa menjejaki beliau. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan di semester ini, Bapak Dr. Syafrizal SEMM. Karena berkat beliau, mata kuliah kepemimpinan jauh lebih menarik dari ekspektasi. Beliau nggak cuma menjelaskan teori, tapi juga banyak berbagi kisah inspiratif, terutama mengenai pemimpin-pemimpin di negara kita maupun negara luar. Studi kasus yang dibahas pun relevan dengan konteks lokal, jadi membuat materi kuliah itu terasa lebih hidup dan aplikatif.
Nah, diskusi kelompok dan juga tugas-tugas yang diberikan itu bisa mendorong kita untuk dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah kepemimpinan. Nah, yang paling berkesan itu adalah kesediaan Bapak Dr. Zefrisal ini untuk selalu berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan sabar. Beliau benar-benar menjadi mentor yang menginspirasi kami untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berdampak positif. Pengalaman belajar di mata kuliah ini tuh sungguh berharga dan akan selalu kami ingat. Baiklah, sekian dari saya. Semoga saya bisa terus belajar untuk bisa mengasah kemampuan saya dalam berpublic speaking dan juga bernarasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.